Ini artinya melampaui standar itu. Ya. Nah, kalau kita bisa melampaui ini, bisa menggunakan ini, insya Allah kita minimal lebih baik sekali lah. Dan masih banyak standar-standar yang perlu kita buat. Standar kedisiplinan, standar lembur misalnya. Itu ada semua standarnya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau GM itu punya standar sampai 200 lebih. Jadi standar kerja, standar ruangan, semua ada standarnya itu. Gak usah berpikir ke sana lah, berpikir yang standar yang sekarang ada aja. Kita bisa menjalankan standar 24 itu dengan standar ini, insya Allah kita sudah lebih baik. Ya. Ini semua sangat tergantung dari kemauan dan ini kita semuanya. Standar keuangan, jangan lupa bahwa keuangan pun kita punya standar. Makanya Majelis Dikti yang beberapa waktu lalu melakukan webinar tentang keuangan dalam rangka ini sebenarnya. Ya. Cuman kan kita belum bisa mengikuti irama yang dimaui oleh ini. Ya, tapi nggak apa-apa, kita terus, kita dorong, kita terus, akhir lama-kelamaan kita bisa kok. Ya. Standar ini nggak dimiliki oleh perguruan tinggi lain Bapak dan Ibu. Kita punya standar gaji, punya standar fungsional. Ya, itu standar kita. Nah ini standar Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Standar untuk bisa lompat tinggi ya segitu. Kalau kita kurangi, ya nyangkut. Maka kita adalah di garis itu kita bisa melampaui, maka dia lolos. Tapi kalau dia menabrak, nggak dapat nilai. Itu ibaratnya begitu. Di standar itu. Ya pengalaman bagaimana yang sudah melakukan kriteria 9 itu ya nanti tanya dengan Fikes. Karena Bu Eva sudah mengalami dan sudah merasakan betapa nikmatnya dengan kriteria 9 itu gitu. Iya, tapi yang datang duluan adalah asesornya yang sudah dikerjakan. Artinya Bu Eva sudah dikerjain oleh Ban PT gitu loh, oleh LAM PT Kes. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini PEPP, nanti akan dijelaskan lebih detail tentang PEPP itu. Pelaksanaan setelah penetapan adalah pelaksanaan. Jadi standar yang ada dalam buku ini Bu, Bapak dan sekalian, ini baru penetapan, belum pelaksanaan. Ya, belum pelaksanaan. Ya. Setelah pelaksanaan, ada evaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Tugas mengevaluasi ini adalah UPM, GPM yang ada di fakultas atas instruksi dari LPMPP. Jadi UPM, GPM tidak akan bergerak kalau LPMPP tidak pernah menginstruksikan. Maka dulu pernah saya buat instruksi kerja di penjaminan mutu itu. Jadi kalau ada instruksi dari penjaminan mutu jangan dibilang ini kerjaan itu terus. Apa colok kamu kan baru di sini. Taulah saya. Lagi kalau bilang taulah saya itu yang susah. Ya, nggak ada LPMPP pun udah terakreditasi kita. Sudah dievaluasi Bapak dan Ibu sekalian, pengendalian ini yang mengendalikan itu di penjaminan mutu. Jadi program ini bisa berubah setiap tahun. Bisa berubah. Ya. Dan pengendaliannya Bapak Ibu bisa lewat RTM, nanti lalu ada RTL. Ada RTM, ada RTL dan RTM inilah
yang menjadi tagihan-tagihan di Ban PT sekarang itu? Peningkatan, kita tingkatkan lagi. Dalam buku ini dikatakan bahwa alumni UMB itu harus TOEFL-nya 450. Wajib sesuai dengan standar. Tetapi kan tidak drastis itu. Oleh karena itu ketika saya dari penjaminan itu saya kasih rentang waktu. Sampai tahun 2022 seluruh alumni FAI pula. Alumni UMB itu adalah punya TOEFL 430 walaupun itu juga sudah ketinggalan. Tahun ini berapa persen, tahun ini berapa persen, tahun ini berapa persen. Ada persentase-persentasenya. Ya, nanti Pak Luki yang bisa menyampaikan berapa persen mahasiswa kita yang TOEFL-nya 450. Sekian begitu. Ternyata 22 kita targetnya alhamdulillah semua mahasiswa. Kita naikkan lagi di tahun berikutnya menjadi 475. Misalkan begitu. Itu namanya peningkatan standar. Ya, sudah kita tingkatkan, kita tetapkan lagi, muter lagi gitu ya. Ya. Siapa yang melakukan pengendalian Bapak dan Ibu sekalian tentang standar ini? Yang melakukan pengendalian adalah AMI. Ini yang melakukan audit mutu internal. Karena kita belum punya auditor SPMI, makanya belum jalan. Dan sekali mengaudit itu satu instrumen biayanya bisa sampai 6 sampai 10 juta. Satu instrumen. Berapa instrumen yang diperlukan? Makanya kita perlu segera punya aplikasi berkenaan dengan audit SPMI ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, rencanakan awal Mei, tapi terkendala dengan kondisi nggak bisa pulang, khawatirnya nggak bisa pulang, maka ditunda setelah Lebaran kayaknya. Dan nanti kita dengan beliau bisa tanya lebih banyak lagi hal berhubungan ini, karena beliau juga auditor internasional. Ya, beliau juga auditor internasional tentang ISO. Ya gak apa-apa kita raisor apa-apa ya. Dia udah ISO. Dia udah auditor internasional. Ini saya kira enggak perlu ini. Dan yang ini Bapak yang paling penting. Inilah yang disebut dengan continuous quality improvement. Ini biar Bu Dian yang menerjemahkan itu. Ya. Ada kaizen setiap tangga. Ini kalau orang manajemen tahu betul itu tentang kaizen. Ini dari PIP yang satu naik ke PIP yang kedua, naik yang ketiga, terus sampai. Maka menciptakan budaya mutu itu Bapak dan Ibu tidak bisa kita biarkan saja. Maka di penjaminan mutu sebenarnya penjaminan mutu secara nasional punya semboyan. Yang pertama dipaksa. Itu secara nasional Pak, bukan UMB. Pertama harus dipaksa. Kedua baru terpaksa. Kalau sudah terpaksa nanti akan biasa. Kalau sudah biasa akan terbiasa. Ini tagline yang ada di penjaminan mutu secara nasional. Coba kalau kita dipaksa, pasti nggak mau, jengkel dan marah gitu. Ya. Ini saya kira cukup di sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang paling penting mari kita budaya mutu ini pola pikir, pola sikap, pola perilaku berdasarkan standar dikti.
Ini yang paling penting Bapak. Ya, maka dalam rapat dengan dekan-dekan pertama kali Pak Rektor menginstruksikan bahwa mulai hari ini semua berdekan berpikiran dan berpikir akreditasi. Kemarin alhamdulillah kita sudah ada komitmen begitu. Jadi tiada hari tanpa berpikir akreditasi. Maka Pak JUIM sudah mendahului kita semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.